Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Rahman Haji Pangestu dari Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara integrasi OnCloud dan Active Directory. Yang pertama, kita akan menjelaskan Active Directory itu apa. Active Directory aktif adalah layanan direktori yang dimiliki oleh sistem operasi jaringan Microsoft seperti Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2012, dan Windows Server 2016. Active Directory terdiri atas basis data dan juga layanan direktori. Basis data yang dimiliki oleh Active Directory menyimpan segala sumber daya yang terdapat di dalam jaringan, seperti halnya komputer yang telah tergabung ke sebuah domain, daftar akun pengguna dan kelompok pengguna, folder yang di-share, dan lain-lain. Sementara itu, layanan direktori yang dimilikinya membuat informasi yang disimpan dalam basis data dapat diakses oleh pengguna dan aplikasi. Active Directory sebenarnya merupakan implementasi dari protokol Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Nah, sekarang kita akan membahas LDAP. Aplikasi integrasi LDAP memungkinkan Anda untuk mengintegrasikan pengguna LDAP yang ada di OnCloud. Aplikasi LDAP mendukung dukungan grup LDAP, berbagai file dengan pengguna dan grup OnCloud, akses melalui WebDAV dan OnCloud Desktop Client, pembuatan versi, penyimpanan eksternal, dan semua fitur OnCloud lainnya. Konektivitas yang mulus ke Active Directory tanpa memerlukan konfigurasi tambahan. Dukungan untuk grup utama di Active Directory. Hanya akses baca ke LDAP Anda, atau edit atau hapus pengguna di LDAP Anda tidak didukung. Kan kita akan membahas konfigurasi LDAP. Pertama, install aplikasi integrasi LDAP, kemudian buka halaman admin Anda untuk mengkonfigurasinya. Panel konfigurasi LDAP memiliki 4 tab. Tab pertama dilengkapi dengan benar atau server, wajib untuk mengakses tab lain. Lampu indikator hijau muncul jika konfigurasi sudah benar. Arahkan kursor ke atas bidang untuk melihat beberapa keterangan alat pop-up. Mulailah dengan tab server. Anda dapat mengkonfigurasi beberapa server jika Anda memilikinya. Minimal Anda harus memberikan nama host server LDAP. Jika server Anda memerlukan autentikasi, masukkan kredensial Anda di tab ini. Nah, inilah contoh dari LDAPS. LDAPS mengenkripsi koneksi antara server LDAP Anda dan OnCloud melalui SSL atau TSL. Pertama, Anda memerlukan sertifikat CA Windows Server dalam format PEM dengan akhiran .crt. Import sertifikat ke /user/local/share/ca certificate. Setelah itu jalankan sertifikat update CA. Konfigurasikan satu atau beberapa server LDAP. Klik hapus konfigurasi untuk menghapus konfigurasi aktif. Nama host atau alamat IP server LDAP. Ini juga bisa berupa IDAP//URL jika Anda memasukkan nomor port atau mempercepat deteksi server. Contohnya ada directory.mycompany.com atau idaps./directory.mycompany.com. Yang ketiga ada directory mycompany.com 9876. Port untuk menyambung ke server LDAP, contohnya 389 itu untuk koneksi tidak terenkripsi dan 636 untuk koneksi yang terenkripsi. Nama sebagai DN pengguna yang memiliki izin untuk melakukan penelusuran direktori LDAP, biarkan kosong untuk akses anonim. Kami menyarankan Anda memiliki pengguna sistem LDAP khusus untuk ini. Contohnya UID sama dengan OnCloud System User atau CN sama dengan SAS User atau DC sama dengan My Company. Kata sandi untuk pengguna yang diberikan di atas kosong atau untuk akses anonim. DN dasar LDAP.
tempat semua pengguna dan grup dapat dijangkau. Anda dapat memasukkan beberapa DN dasar, yaitu 1 per baris. BSDN untuk pengguna dan grup dapat diatur di tab Advance. Anda dapat masukkan nilai ini secara manual, atau klik deteksi DN basis agar OnCloud mencoba menentukan nilainya. Contohnya DC sama dengan perusahaan saya atau DC sama dengan com. User filter. Gunakan ini untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang terdaftar sebagai pengguna OnCloud di server OnCloud Anda. Untuk mengontrol pengguna LDAP mana yang dapat masuk ke server cloud Anda sendiri, gunakan filter login. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah jika Anda mau. Only class object. OnCloud menentukan kelas objek yang biasanya tersedia untuk objek pengguna di LDAP Anda. OnCloud secara otomatis memilih kelas objek yang untuk mengembalikan jumlah pengguna tertinggi. Anda dapat memilih beberapa kelas objek. Only from group. Jika server LDAP Anda mendukung member of overlay di filter LDAP, Anda dapat menentukan bahwa hanya pengguna dari satu atau lebih grup tertentu yang diizinkan untuk muncul di daftar pengguna di OnCloud. Secara default, tidak ada nilai yang dipilih. Anda dapat memilih beberapa grup. Keanggotaan grup dikonfigurasi dengan menambahkan member UID, unique member, atau atribut anggota ke grup LDAP. Lihat asosiasi grup anggota grup di bawah. Untuk mencari grup secara efisien, pengguna yang merupakan anggota server LDAP harus mendukung member of overlay. Ini mungkin penggunaan atribut virtual member of atau is member of dari pengguna LDAP di filter pengguna. Jika server LDAP Anda tidak mendukung member of overlay di filter LDAP, kolom masukan dinonaktifkan harap hubungi administrator LDAP Anda. Active Directory menggunakan member of dan diaktifkan secara default. Open LDAP menggunakan member of, pemeliharaan keanggotaan grup terbalik perlu diaktifkan. Oracle menggunakan is member of dan diaktifkan secara default. Mengklik teks ini akan mengaktifkan mode filter dan Anda dapat langsung memasukkan filter LDAP mentah. Ini contoh untuk masukkan mode filter. Ini adalah indikator yang memberitahu Anda kira-kira beberapa banyak pengguna yang akan terdaftar di OnCloud. Nomor diperbarui secara otomatis setelah ada perubahan. Active Directory menawarkan pengambilan berulang semua keanggotaan grup AD pengguna. Ini berarti Anda dapat mencari grup yang Anda masukkan untuk semua grup anak lainnya dari grup ini untuk pengguna. Kalau ini masukkan akses ke satu grup, ini adalah kodenya. Jika ingin mencari beberapa grup dengan fitur ini, sesuaikan filter Anda seperti ini. Anda dapat menambahkan grup sebanyak mungkin dengan menggunakan format di bawah ini. String 1, 2, 8, 4, 0, 11, 3, 5, 5, 6, 1, 4, 19, 41 menentukan LDAP mesin rule in chain. Ini hanya berlaku untuk atribut DN. Ini adalah operator pencocokan yang diperluas yang menjalankan rantai keturunan dalam objek sampai ke akar hingga menemukan kecocokan. Ini mengungkapkan beberapa bersarang. Ini hanya tersedia di pengontrol domain dengan Windows Server 2003, SP2, atau Windows Server 2008. Pengaturan di tab filter login menentukan penggunaan LDAP mana yang dapat login ke sistem cloud Anda dan atribut mana yang cocok dengan nama login yang diberikan. Misalnya nama pengguna LDAP atau AD dan alamat email. Anda dapat memilih beberapa detail pengguna. Anda dapat mengabaikan bidang formulir dan memasukkan filter LDAP mentah jika Anda mau. Anda dapat mengganti setelan filter pengguna Anda di tab filter pengguna dengan menggunakan filter LDAP mentah. Nama pengguna LDAP.
Jika nilai ini dicentang, nilai login akan dibandingkan dengan nama pengguna di direktori LDAP. Atribut yang sesuai biasanya UID atau sama codename akan terdeteksi secara otomatis oleh OnCloud. Alamat email LDAP. Jika nilai ini dicentang, nilai login akan dibandingkan dengan alamat email di direktori LDAP, khususnya atribut mail primary address dan mail. Melarang login dengan alamat email LDAP memerlukan pengaktifan pemeriksaan login ketat agar efektif. Atribut lainnya, kotak pilih banyak ini memungkinkan Anda memilih atribut lain untuk perbandingan. Daftar ini dibuat secara otomatis dari atribut objek pengguna di server LDAP Anda. Edit filter mentah sebagai gantinya. Mengklik teks ini akan mengaktifkan mode filter, dan Anda dapat langsung memasukkan filter LDAP mentah. Only username. Dan ada lagi username or email address. Secara default, tidak ada grup LDAP yang akan tersedia di OnCloud. Pengaturan di tab filter group menentukan grup mana yang akan tersedia di OnCloud. Anda juga dapat memilih untuk memasukkan filter LDAP mentah. Konfigurasi aktif. Mengaktifkan atau menonaktifkan konfigurasi saat ini secara default itu dimatikan. Ketika OnCloud berhasil membuat koneksi uji, itu secara otomatis dihidupkan. Cadangan replika host. Jika Anda memiliki server LDAP cadangan, masukkan pengaturan koneksi di sini. OnCloud kemudian akan secara otomatis terhubung dengan cadangan ketika server utama didapat dijangkau. Server cadangan harus merupakan replika dari server utama sehingga objek UID cocok. Contohnya direktori 2.perusahaan-saya.com. Port cadangan atau replika. Port koneksi server LDAP cadangan. Jika tidak ada port yang disediakan tetapi hanya sebuah host, maka port utama atau seperti yang ditentukan di atas akan digunakan. Nonaktifkan server utama. Anda dapat mengganti server utama secara manual dan membuat OnCloud hanya terhubung ke server cadangan. Ini berguna untuk waktu henti yang direncanakan, misalnya peningkatan atau pembaruan server utama. Penanganan server cadangan jika OnCloud tidak dapat menghubungi server LDAP utama. OnCloud menganggap server tersebut offline dan tidak akan mencoba menghubungkan lagi untuk waktu yang ditentukan dalam change time to live. Matikan validasi seperti SSL, matikan pemeriksaan sertifikat SSL, gunakan untuk pengujian saja. Change time to live. Change diperkenalkan untuk menghindari lalu lintas LDAP yang tidak perlu. Misalnya menyimpan cache nama pengguna sehingga tidak perlu dicari untuk setiap halaman dan mempercepat pemuatan halaman pengguna. Menyimpan konfigurasi akan mengosongkan cache. Waktu diberikan dalam hitungan detik. Memperhatikan bahwa hampir setiap permintaan PHP memerlukan koneksi baru di server LDAP. Jika Anda memerlukan permainan PHP baru, maka kami sarankan untuk menentukan umur minimum 15-an atau lebih daripada menghapus cache sepenuhnya. Contohnya 10 menit sampai dengan 600 atau 1 jam 3600. Lihat bagian cache di bawah untuk konfigurasi rinci tentang bagaimana cache berfungsi, pengaturan direktori. Bidang nama tampilan pengguna. Atribut yang harus digunakan sebagai nama tampilan OnCloud, contohnya nama tampilan dan nama pemberian. SN, kolom nama tampilan pengguna kedua. Atribut opsional kedua ditampilkan dalam tanda kurung setelah nama tampilan. Misalnya menggunakan atribut mail yang tampilan sebagai Molifu atau sebagai contohnya molly@smple.com. Pohon pengguna dasar DN dasar LDAP. Tempat semua pengguna dapat dijangkau. Ini harus berupa DN lengkap. Terlepas dari apa yang telah Anda masukkan untuk DN basis data di pengaturan dasar, Anda dapat menentukan beberapa pohon dasar. Satu pohon diberi setiap baris, contohnya CN sama dengan programmer, DC sama dengan perusahaan saya, DC sama dengan com, DN sama dengan
Designer. Atribut pencarian pengguna. Atribut ini digunakan saat pencarian penggunaan dilakukan. Misalnya dalam bidang dialog berbagi. Atribut nama tampilan pengguna adalah default. Anda dapat membuat daftar beberapa atribut satu per baris. Jika atribut tidak tersedia pada objek pengguna, pengguna tidak akan terdaftar dan tidak akan bisa masuk. Ini juga mempengaruhi atribut nama tampilan. Jika Anda menimpa default, Anda harus menentukan atribut nama tampilan di sini. Contohnya, nama tampilan surat. Bidang nama tampilan grup atribut yang harus digunakan sebagai nama grup onCloud. OnCloud memungkinkan serangkaian karakter terbatas. Setelah nama grup ditetapkan, itu tidak dapat diubah. Contohnya, CN pohon grup dasar DN dasar DLAP. Tempat semua grup dapat dijangkau ini harus berupa DN lengkap. Terlepas dari apa yang telah Anda masukkan untuk DN, basis Anda di pengaturan dasar Anda dapat menentukan beberapa pohon dasar, satu pohon di setiap baris. Contohnya CN Barcelona, CN DC perusahaan saya, DC Com, CN teman Madrid. Asosiasi anggota grup digunakan untuk meminta pengguna grup tertentu secara efisien, misalnya di dalam manajemen pengguna atau saat menyelesaikan semua anggota grup berbagi. URL anggota grup dinamis. Atribut LDAP yang ada di objek grup berisi URL anggota grup dinamis. Atribut LDAP yang ada di objek grup berisi URL penelusuran LDAP yang menentukan objek apa yang termasuk dalam grup. Pengaturan kosong menonaktifkan fungsionalitas keanggotaan grup dinamis. Lihat mengkonfigurasi grup dinamis untuk detail lebih lanjut. Grup bertingkat. Ini membuat konektor LDAP mengetahui bahwa grup dapat disimpan di dalam catatan grup yang ada. Secara default, grup akan berisi pengguna. Jika mengaktifkan opsi ini tidak diperlukan. Namun jika grup berada di dalam grup dan opsi ini tidak diaktifkan, grup apapun yang ada di grup lain akan diabaikan dan tidak dikembalikan dalam hasil pencarian. Ukuran potongan pegging. Ini menetapkan jumlah maksimum record yang dapat dikembalikan sebagai respon ketika onCloud meminta data dari LDAP. Jika nilai ini lebih besar dari batas server LDAP yang mendasari seperti 3000 untuk Microsoft Active Directory, server LDAP akan menolak permintaan dan permintaan pencarian akan gagal. Mengingat hal itu, penting untuk menyetel ukuran potongan yang diminta ke nilai yang tidak lebih besar dari yang didukung oleh server LDAP yang mendasarinya. Bidang kuota. Nama atribut LDAP untuk mengambil batas kuota pengguna. Anda harus memutuskan atribut LDAP mana yang ingin Anda gunakan untuk menetapkan nilainya di editor atribut. Kuota default. Ganti kuota default onCloud untuk menggunakan LDAP yang tidak cocok menetapkan kuota di bidang kuota. Setelah instalasi, onCloud menggunakan kuota tidak terbatas secara default. Administrator dapat mengubah nilai ini kapan saja di halaman manajemen pengguna. Namun jika kuota LDAP disetel, itu akan menggantikan nilai apapun yang disetel onCloud. Administrator tidak diizinkan untuk mengubah batas kuota penggunaan di halaman manajemen pengguna saat langkah 3 atau 4 diterapkan. Saat ini, pembaruan hanya dapat dilakukan melalui LDAP. Lihat skema LDAP untuk onCloud kuota. Prioritas kuota. Jika disetel, ini adalah prioritas kuota saat ini. Bidang kuota menggantikan default kuota LDAP. Default kuota LDAP menggantikan kuota default cloud milik sendiri onCloud, serta kuota menggantikan kuota tidak terbatas. Aturan penamaan folder beranda pengguna. Secara default, server onCloud membuat direktori penggunaan direktori data onCloud Anda dan memberi nama pengguna onCloud, misalnya var, www, onCloud, data, dan lain-lain. Anda dapat mengganti peraturan ini dan menamainya dengan nilai atribut LDAP, misalnya CN atribut dapat mengembalikan jalur absolut, miss, MNT, storage, alis, atau jalur relatif yang tidak boleh dimulai dengan slash. Sejak onCloud 8.0.10,
Dan yang lebih baru, aturan folder utama diterapkan. Ini berarti bahwa setelah Anda menyetel aturan penamaan folder rumah, dapatkan folder utama dari atribut LDAP itu harus tersedia untuk semua pengguna. Jika tidak tersedia untuk pengguna, maka pengguna tersebut tidak akan masuk. Selain itu, sistem file tidak akan disiapkan untuk pengguna tersebut, jadi file yang dibagikan tidak akan tersedia untuk pengguna lain. Untuk server yang lebih lama, Anda dapat menerapkan aturan folder rumah dengan perintah OCC, seperti contoh ini di Ubuntu. Pengaturan ahli. Harap periksa konfigurasi lanjutan dan ahli dengan hati-hati sebelum menggunakan dalam produksi. Dalam pengaturan pakar, perilaku dasar dapat disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Konfigurasi tersebut harus diuji dengan baik sebelum memulai penggunaan produksi. Nama pengguna internal. Nama pengguna internal adalah mengidentifikasi di OnCloud untuk pengguna LDAP. Secara default ini akan dibuat dari atribut UUID. Atribut UUID ini memastikan bahwa nama penggunanya itu unik dan karakter tidak perlu diubah, hanya karakter berikut yang diperbolehkan. Backend LDAP memastikan bahwa tidak ada nama pengguna internal duplikat di OnCloud, yaitu memeriksa semua backend pengguna yang diaktifkan lainnya atau termasuk pengguna OnCloud lokal. Pada tabrakan, nomor acak antara 1000 dan 999 akan dilampirkan ke nilai yang diambil. Misalnya jika Alice ada, nama pengguna berikutnya mungkin Alice/_1337. Nama pengguna internal adalah nama default untuk folder beranda pengguna di OnCloud. Ini juga merupakan bagian dari URL jarak jauh. Misalnya untuk semua layanan DAF, Anda dapat mengganti semua ini dengan pengaturan nama pengguna internal. Biarkan kosong untuk perilaku default. Perubahan hanya akan mempengaruhi pengguna LDAP yang baru dipetakan. Timpa deteksi UUID. Secara default, OnCloud otomatis mendeteksi atribut UUID. Atribut UUID digunakan untuk mengidentifikasi pengguna dan grup LDAP secara unik. Nama pengguna internal akan dibuat berdasarkan UUID jika tidak ditentukan sebaliknya. Anda dapat mengganti pengaturan dan penerusan atribut pilihan Anda. Anda harus memastikan bahwa atribut pilihan Anda dapat diambil untuk pengguna dan grup dan itu unik. Biarkan kosong untuk perilaku default. Perubahan hanya akan berpengaruh pada pengguna dan grup LDAP yang baru dipetakan. Ini juga berlaku saat DN pengguna atau grup berubah dan UID lama di-charge, yang akan menghasilkan pengguna baru. Karena itu, pengaturan harus diterapkan sebelum menempatkan OnCloud dalam penggunaan produksi dan menghapus binding. Pemetaan penggunaan LDAP nama pengguna. OnCloud menggunakan nama pengguna sebagai kunci untuk menyimpan dan menentangkan data. Untuk mengidentifikasi dan mengenali penggunaan secara tepat, setiap pengguna LDAP akan memiliki nama pengguna internal di OnCloud. Ini membutuhkan pemetaan dari nama pengguna OnCloud ke pengguna LDAP. Nama pengguna yang dibuat ditetapkan ke UUID pengguna LDAP. Selain itu, DN dicaci untuk mengurangi interaksi LDAP, tetapi tidak digunakan untuk identifikasi. Jika DN berubah, perubahan akan dideteksi oleh OnCloud dengan memeriksa nilai UUID. Hal yang sama berlaku untuk grup. Nama OnCloud internal digunakan di seluruh bagian OnCloud. Menghapus pemetaan akan memiliki sisa makanan di mana-mana. Jangan pernah menghapus pemetaan di lingkungan produksi, tetapi hanya di server pengujian atau eksperimental. Menghapus pemetaan tidak peka terhadap konfigurasi ini mempengaruhi semua konfigurasi LDAP. Menguji konfigurasi tombol. Uji konfigurasi memeriksa nilai seperti yang saat ini diberikan di kolom masukan. Anda tidak perlu menyimpan sebelum menguji dan mengklik tombol tersebut. OnCloud akan mencoba mengikat ke server OnCloud menggunakan pengaturan yang saat ini diberikan di kolom input. Jika pengikatan gagal, Anda akan melihat spanduk kuning dengan pesan kesalahan. Saat pengujian konfigurasi melaporkan berhasil, simpan setelan Anda dan periksa apakah pengguna dan grup diambil dengan benar di laman pengguna. Mensinkronkan pengguna. Meskipun pengguna yang cocok dengan login dan filter pengguna dapat masuk, hanya pengguna yang disinkronkan yang akan ditentukan dalam dialog berbagi.
Setiap kali pengguna masuk, nama tampilan, email, kuota, avatar, dan atribut pencarian mereka akan disinkronkan ke OnCloud. Jika Anda ingin menjaga metadata tetap mutakhir, Anda dapat mengatur pekerjaan cron menggunakan perintah OSIS user usign. Versi OnCloud sebelum 10.0 mengimpor semua pengguna saat halaman pengguna dimulai, tetapi tidak lagi demikian. Seberapa sering seharusnya pekerjaan itu berjalan? Ini tergantung pada jumlah pengguna untuk kecepatan pembaruan. Tetapi kami menyarankan setidaknya sekali sehari. Anda dapat menjalankan lebih sering, tetapi melakukan dapat menghasilkan terlalu banyak beban di server. Gunakan kembali akun LDAP pengguna di grup yang ada. Login LDAP baru dapat mencoba menggunakan kembali akun pengguna dan grup yang ada jika mereka cocok dengan atribut nama pengguna yang telah ditentukan. Mereka menetapkan user proxy sebagai backend mereka. Untuk mengaktifkan fungsionalitas ini, pengaturan konfigurasi reuse account harus disetel ke ya. Untuk mengaktifkannya, jalankan perintah berikut. Interaksi avatar OnCloud. OnCloud mendukung gambar profil pengguna yang juga disebut avatar. Jika pengguna memiliki foto yang disimpan di atribut JPEG, foto atau thumbnail foto di server LDAP Anda, foto itu akan digunakan sebagai avatar mereka. Dalam hal ini, pengguna tidak dapat mengubah avatar Anda karena harus diubah di LDAP. JPEG foto lebih disukai daripada thumbnail foto. Atribut JPEG foto atau thumbnail foto diambil sekali sehari untuk memastikan foto terbaru di LDAP digunakan di OnCloud. Avatar LDAP menggantikan avatar OnCloud, dan ketika avatar LDAP dihapus, avatar OnCloud terbaru menggantikannya. Foto yang dijadikan dari LDAP secara otomatis dipotong dan diubah ukurannya di OnCloud. Ini hanya mempengaruhi presentasi dan gambar asli tidak berubah. Caching. Penggunaan caching untuk mempercepat pencarian. Cache download diisi sesuai permintaan dan tetap diisi sehingga cache time to live untuk setiap permintaan unik kadaluarsa. Proses masuk pengguna tidak disimpan dalam cache. Jadi jika Anda memerlukan meningkatkan masuk waktu, siapkan server LDAP replika untuk membagi beban. Anda dapat menyesuaikan nilai cache time to live untuk menyeimbangkan kinerja dan kesegaran data LDAP. Semua permintaan LDAP akan di-cache selama 10 menit secara default, dan Anda akan mengubah dengan pengaturan cache time to live. Cache menjawab setiap permintaan yang identik dengan permintaan sebelumnya dalam waktu aktif permintaan asli daripada mencapai server LDAP. Cache time to live terkait dengan setiap permintaan tunggal. Setelah entry cache kadaluarsa, tidak ada pemicu otomatis untuk mengisi ulang informasi, karena cache hanya diisi oleh permintaan baru, misalnya dengan membuka halaman administrasi pengguna atau mencari dalam dialog berbagi. Ada satu pemicu yang secara otomatis dipicu oleh pekerjaan latar belakang tertentu yang membuat pemetaan grup pengguna tetap mutakhir dan selalu dalam cache. Dalam keadaan normal, semua pengguna tidak dapat dimuat pada waktu yang bersamaan. Biasanya pemuatan pengguna terjadi saat hasil halaman dibuat dalam langkah 30 hingga batas tercapai atau tidak ada hasil yang tersisa. Untuk bekerja pada OSI server dan LDAP server, hasil halaman harus didukung yang mengasumsikan PHP lebih dari sama dengan 5,6. Pastikan Anda menggunakan PHP minimum yang didukung 7.2. OnCloud mengingat pengguna mana yang memiliki konfigurasi LDAP mana. Artinya setiap permintaan akan selalu diarahkan ke server yang tepat kecuali pengguna tidak aktif, misalnya karena migrasi server atau server tidak dapat dijangkau. Ya, menurut saya sampai situ penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. I want it back, got a plan, it's just kinda hard to word, it's all I need. Oh, I'm more life of my Drake shit, and I'm getting tired of all the same shit. I wanna see my family, wanna see my friends, have been slept on like my name says. And I'm pretty far from being famous, but I sure as hell ain't nameless.